Selamat bertemu kembali kepada semua rekan-rekan yang ada di luar sana. Selamat tahun baru. Sudah lama tidak berjumpa. Yang terakhir tahun lepas. Kan? Oke, jadi untuk hari ini saya akan ceritalah. Sebab sudah lama saya tidak bercerita tentang kejadian-kejadian paranormal. Sampai ada rekan-rekan kata, sudah tidak ada paranormal kah? Jadi saya kata, sekarang ini mereka semua sibuk dengan SPM. Jadi tiada masa keluar pi main-main. Itulah jawaban saya. Jadi untuk kali ini saya ceritakan satu kisah. Kisah misteri. Bukanlah misteri kan, tidak tahulah misteri. Nah, misteri karena yalah memang pelik bila ada seseorang datang bagi tahu kau dipanggil. Lepas itu siapa yang, bila kita tanya siapa yang panggil? Kau. Tidak heran kah? Bila saya panggil saya. Wah, luar biasa kan. Nah, kejadian ini berlaku masa tarik hari terakhir tahun 2024. 31 hari bulan Desember, berlaku pada waktu pagi sekitar jam 9 dan ke atas. Berlaku di bilik guru kanan. Jadi pada hari berkenaan biasalah kita sembang santai tentang jadwal, tentang pengurusan perancangan untuk tahun 2025. Jadi sementara kita ini bercakap santai-santai, gelak ketawa, tiba-tiba saya nampak pintu depan itu ada bunyi ditolak, tapi tiada yang masuk. Kemudian sekali lagi sama, kedengaran bunyi orang tolak pintu, tapi tiada yang masuk. Kali ketiga saya nampak pintu terbuka dan saya nampak orang masuk, tapi orang yang masuk ini bukan manusia. Dia macam bayang-bayang masuk. Dia hanya kelihatan, kelibat ini hanya jelas kelihatan apabila dia berdiri di ruang tamu, di tengah-tengah ruang tamu. Tapi pada masa itu saya tak ambil kisah sangat, sebab di hadapan saya ada dua rekan sejawat saya, perempuan pula kan. Kalau lelaki tidak apa, kalau perempuan saya tidak berani lah bagi tahu saya nampak, kata di situ ada hantu. Tapi bukan hantu lah, mana boleh hantu, sebab bukan mukanya bukan hodoh pun. Kalau lawa tidaklah. Kalau lawa saya jatuh cinta pula bahaya juga. Tapi yang ini tidak lawa lah, biasa-biasa aja. Dia berdiri di situ sambil melambai-lambai ke arah saya. Jadi saya tengok, pandang dua rekan saya di depan ini, dan saya pandang juga di sana. Agak lama lah, jadi tapi saya malu kan. Saya tidak maulah kedapatan. Takut pula
Saya tengok pandang di luar sana, saya nampak siapa kapal. Jadi saya pun tengok saja. Sekali lagi lembaga ini, perempuan ini lambai saya. Lepas tu dia cakap, kau dipanggil. Dalam hati saya, tapi mulut saja yang saya nampak. Yang dia kata kau dipanggil, tapi saya dengarlah di dalam saya punya pikiran. Yang dia kata kau dipanggil. Jadi terus saya kata, siapa dipanggil? Saya, begitu. Jadi dia kata iya. Jadi masa itulah dia terus datang di depan saya lah. Kalau dia berdiri di belakang dua orang, saya punya rekan sejawat ini lah. Dia kata, kau dipanggil. Dan terus saya tanya, siapa yang panggil? Tapi bukanlah saya bercakap siapa yang dipanggil di depan dua orang. Saya punya rekan sejawat ini. Kebetulan mereka bercakap sesama sendiri, jadi gap itu. Masa itulah perempuan ini bagi tahu saya. Saya tanya siapa yang panggil? Kau panggil kau. Macam mana? Dia kata ini, saya panggil saya. Dalam hati saya pelik juga. Saya yang panggil saya. Kamu tidak heran bila orang kata kau dipanggil oleh kau? Woi, gila punya. Tapi saya tidak faham. Tapi saya tidak bertanya banyak. Sebab dia ada di belakang, berada di belakang dua orang rekan sejawat ini. Dan dia, perempuan ini memang tinggi. Walaupun dia kelihatan sudah berusia lah. Dia berusia dalam sekitar mungkin dekat-dekat 60 lah. Dia punya muka tidak lawa lah. Kalau keriput indah lah juga keriput, Pak. Masih boleh lah. Kalau yang kalau yang lagu-lagu di Sabah itu lagi dahsyat bahkan. Walau ada bilang janda tua pun disapu. Tidak sampai begitu. Tapi yang seheran, warna wajah perempuan ini dia kelabu, kebiru-biruan. Dia bukan macam orang biasa macam kita yang warna kulit adalah macam begitu. Dia punya warna kulit itu ialah kelabu, kebiru-biruan. Tapi oleh kerana saya tidak ambil fokus, saya tidak dapat ruang untuk berkomunikasi dengan perempuan ini dengan lebih lama. Jadi saya abaikan dia. Jadi dia asik beberapa kali lah balik dan lambai saya, tetapi saya tidak pergi bercakap dengan dia lah. Karena keadaan yang macam begitu saya tidak mahulah dua rekan sejawat ini merasa pelik pula. Dan saya ingatkan selepas itu dia akan kembali lagi bercakap dengan saya. Tapi sudah lebih kurang 1 minggu, sudahlah 1 minggu lebih. Tapi dia masih lagi, dia tidak kata apalah. Belum ada yang balik untuk kata apa-apa kepada saya. Nah, jadi itu sajalah kejadian pelik yang berlaku di bilik saya pada 31 hari bulan itu. Memang agak pelik dan misteri lah kan, sebab kita tidak tahu macam mana saya sendiri yang panggil saya sendiri,
Dan bila saya tanya untuk apa saya panggil saya, ini yang lagi paling dekati, kau dipanggil untuk menghentikan kejahatan. Fish, saya bokop kakak apa ini? Karena saya panggil saya untuk hentikan kejahatan. Aduh, luar biasa. Jadi itulah kejadian 31 hari bulan. Jadi itu sajalah cerita pada kali ini. Sorry lah kan, lama sudah saya berdiam diri. Bukan tiada, banyak juga kejadian-kejadian pelik yang berlaku, tetapi tiada masa mau ceritakan. Lagipun semua kejadian yang berlaku itu apa yang saya perlu tulis di dalam saya punya buku yang sudah lebih 5 tahun penulisan, belum siap lagi. Cuma yang ada satulah yang saya akan publish pada 17 hari bulan Januari 2025, Sacred Order of the Spirit World. Itu yang saya akan publish pada bulan Januari ini. Dan untuk kali ini saya publish secara digital sahaja, tidak ada dalam bentuk hard copy. Saya tidak akan hantar penerbitan secara hard copy lah, tidak ada untuk dicetak. Kali ini saya tumpukan dalam bentuk digital karena cost lah sebenarnya, dan pengalaman saya yang sebelum ini. Jadi biarlah saya publish buku yang saya tulis, bermula dengan buku yang kedua ini sampailah buku yang seterusnya secara digital melalui Google Platform. Jadi siapa yang ada account Google itu, dalam Google Play bolehlah nanti tengok saya punya buku Secret Order of the Spirit World di dalam Google Play Book, dalam Google Play Book. Jadi itu sajalah. Nanti saya akan buat satu video review sedikit tentang buku ini dalam beberapa hari ini sebelum saya akan publish. Jadi kalau ada sesiapa yang ingin menjadi reviewer untuk buku yang saya akan publish pada 17 hari bulan ini, bolehlah hantarkan email Google kepada saya secara personal. Tidak perlulah ditulis di bawah. Ya, hanya terhad kepada 6 orang. Itu saja. Oke, bye. Nanti kita jumpa lagi dalam beberapa hari ini. Thank you.